Before attending today's Sunday school, please dress properly and sit in a polite position. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Baik-baik ya. Nah, Lause Diana senang dan rindu sekali jika bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik rindu nggak? Rindu nggak sama Lause-Lause? Rindu nggak sama teman-teman yang lain? Tentu rindu ya, karena udah begitu lama kita tidak bertemu. Adik-adik, mau ngomong, jangan bosan-bosan ya. Terus kita mau berdoa pada Tuhan. Doakan, kita mesti tekun berdoa. Biarlah corona ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan di gereja. Ya, sekarang langsung mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah suka berdoa? Ayo, siapa? Siapa yang tunjuk tangannya? Nah, Lause harap adik-adik yang di rumah senang berdoa ya. Karena berdoa itu kita bisa berbicara pada Tuhan. Kita bisa ngomong apa aja. Kita bisa bersyukur, kita bisa meminta pada Tuhan, dan juga mengaku kesalahan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita lipat tangannya, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Adik-adik lipat tangannya ya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kami diberikan semangat yang baru untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk bernyanyi buat Tuhan Yesus, memuji nama Tuhan. Dan hari ini kami senang sekali ya Tuhan, kami bisa kembali mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan juga Engkau bersama dengan kami. Tuhan, pimpin Lause yang akan bercerita buat kami juga. Tuhan, kami mau siap untuk memuji nama Tuhan. Kami siap mau untuk mendengar cerita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami juga ingat akan teman-teman kami. Walaupun kami tidak bisa bertemu, tapi kami mau tetap berdoa buat mereka. Jikalau mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka sedang sedih, Tuhan hibur mereka, biar mereka bisa bersuka cita kembali. Tuhan, dengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, betapa senangnya jika kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa berkeluh kesah apa saja pada Tuhan. Di saat kita sedih, kita bisa berdoa pada Tuhan, mengadu pada Tuhan. Jika saat kita senang, kita juga bisa bersyukur pada Tuhan. Jika saat kita berdosa, kita bisa datang mengakui kesalahan kita dan meminta pengampunan pada Tuhan. Ya adik-adik, kita mesti terus bertekun di dalam doa, karena Tuhan mendengar doa-doa kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini, saya senang berdoa.
memuji Tuhan. Apakah hari Minggu saja? Tidak ya, dari Senin sampai Minggu, setiap hari kita mau memuji Tuhan. Karena setiap hari kita adalah milik Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan pujian ini Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita nyanyikan lagi ya, sekali lagi. Siap ya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, hidup kita seperti di sebuah kapal di tengah laut samudra. Banyak goncangan, ombak, badai menerpa. Tapi saat ada Yesus bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, kita akan terus melaju dan kita bisa tetap tersenyum dan bersuka cita. Yuk adik-adik, langsung ajak kita menyanyikan sebuah pujian ini. With Christ in the vessel. With Christ in the vessel, let us smile, let us stomp, smile, smile, let us stomp, smile, let us stomp. With Christ in the vessel, let us smile, let us stomp, as we go sailing home, sailing. Adik-adik, dengan semangatnya, senyum yang indah. With Christ in the vessel, let us smile, let us stomp, smile, smile, let us stomp, smile, smile, let us stomp. With Christ in the vessel, let us smile, let us stomp, as we go sailing home, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. Christ in the vessel, let us smile, let us stop as we go sailing home. Sekali lagi, sailing, sailing, sailing home, sailing, sailing home. Christ in the vessel, let us smile, let us stop as we go sailing home. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut firman-Nya. Kita naikkan pujian ini ya adik-adik.
bersama pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, tutup mata, tidak bicara lagi. Kita mau sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mari pimpinlah hati kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa terus bertumbuh dan berbuah. Tuhan, berkatilah Lause yang akan bercerita buat kami. Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu asli dan apa itu palsu? Palsu itu gimana, Lause? Nah, palsu itu adalah sesuatu yang mirip dengan aslinya. Mirip, tapi tidak sama loh. Tetap ada perbedaannya. Nah, Lause kasih lihat ya, contohnya seperti ini. Apa ini adik-adik? Nah, pasti tahu ya. Ini adalah ada uang asli dan uang palsu. Adik-adik bisa lihat. Coba perhatikan baik-baik ya. Lause kasih lihat secara dekat ya, secara dekat. Coba lihat ya. Nah, udah lihat? Sekarang Lause tanya. Di sebelah kiri Lause atau sebelah kanan Lause yang palsu? Nah, ayo, kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Bisa jawab? Ya, adik-adik di rumah jawab. Yang mana? Nah, coba Lause kasih lihat ya. Mana yang palsu? Mana yang palsu? Ini. Loh, buktinya mana? Kok tahu ini palsu, Lause? Nah, Lause kasih lihat ya. Kenapa ini palsu? Mirip kan tadi ya? Mirip ya? Kenapa ini palsu? Nah, belakangnya putih. Putih. Jadi, ini uang palsu. Nah, uang palsu itu tidak boleh loh adik-adik. Tidak boleh sembarangan digunakan. Itu bisa ditangkap ya. Dan uang palsu ini tidak boleh dipakai. Ini pasti akan ditolak karena nggak bisa dipakai untuk belanja, untuk dipergunakan. Nah, adik-adik, bukan hanya barang yang ada asli dan palsu. Ternyata ada juga manusia yang menyembah Allah yang palsu dan meninggalkan Allah yang asli. Bodoh ya adik-adik. Nah, hal ini terjadi di Israel saat Raja Ahab memerintah di Israel. Yuk adik-adik, kita saksikan
cerita ini. Saatnya memilih. Raja Ahab adalah seorang raja yang jahat. Dia tidak suka mentaati perintah Tuhan. Dia mau berlaku semaunya sendiri. Tuhan sudah mengajarkan agar bangsa Israel jangan sekali-sekali menyembah patung. Tapi Raja Ahab malah sengaja membuat patung yang dinamainya Dewa Baal, lalu menyembahnya sebagai Allah. Bahkan dia juga memerintahkan agar bangsa Israel mengikuti perbuatannya. Hal ini membuat Tuhan Allah Israel, yang adalah Allah yang sesungguhnya, sangat marah kepada Raja Ahab dan rakyat Israel. Lalu Tuhan Allah mengirim Nabi Elia untuk menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Hukumannya adalah bahwa tidak akan turun embun atau hujan di Israel selama 3 tahun. Embun pun tidak turun, berarti setitik air saja tidak turun. Anak-anak, bisa bayangkan ya betapa keringnya cuaca pada saat itu. Sangat kering dan panas terik. Akibatnya, segala sesuatu menjadi kering dan mati. Maka terjadilah kelaparan yang hebat di Samaria. Suatu hari, Obadjah, seorang kepala istana Raja Ahab, sedang mencari rumput untuk makanan bagi kuda dan baga Raja Ahab. Tiba-tiba dia bertemu dengan Elia. Lalu Obadjah segera pergi melaporkannya kepada Raja Ahab, dan Raja Ahab segera pergi menemui Elia. Begitu Raja Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak.
Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, Baal, jawablah kami. tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk kedua kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Adik-adik, siapakah yang akan kamu pilih? Nah, adik-adik, kita pun harus memilih. Memilih mengasihi
mengasihi Allah dan bukan berhala. Ingat ya adik-adik, memilih apa? Mengasihi Allah dan bukan berhala. Ya. Nah, kini saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Ya, sekali lagi. Yuk, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya adik-adik hafal di rumah ya. Adik-adik, ini adalah aktivitas kita pada hari ini. Minta Mama print gambarnya ya. Kemudian bisa diwarnai ataupun kalau mau digambar sendiri juga boleh. Mau bajunya digambar pakai motif juga boleh ya adik-adik. Adik-adik bisa berkreasi sendiri. Yang penting ingat tulisan I choose God. Saya memilih Tuhan. Terus dikasih nama di bawahnya ya. Oke? Langsung tunggu. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, langsung mau nanya nih, gereja itu apa sih? Ya, gereja adalah tempat orang percaya berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi gereja bukan hanya gedungnya saja adik-adik, tapi gereja adalah kita. Lause, adik-adik yang di rumah, dan Tuhan yang ada di dalamnya. Yuk, Lause mau ajak kita nyanyikan lagu ini. It's me, it's you, and it's Christ who built the fellowship. It's me, it's me, it's me who built the fellowship. It's me, it's me, it's me who built the fellowship. It's me, it's me, it's me who built the fellowship. It's me who built the fellowship. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's you, it's you, it's you who built the fellowship. It's you, it's you, it's you who built the fellowship. It's you, it's you, it's you who built the fellowship. It's you who built the fellowship. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. It's Christ, it's Christ, it's Christ who built the fellowship. It's Christ, it's Christ, it's Christ who built the fellowship. It's Christ, it's Christ, it's Christ who built the fellowship. It's Christ who built the fellowship. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the
mau berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Engkau selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur kami masih bisa bersekolah dengan baik. Kami diberikan kesehatan yang baik dan papa mama masih bisa beraktivitas dan bekerja dengan baik. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik. Kami bersyukur untuk anugerah pemeliharaanmu buat hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dan memberkati untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejamu. Berkatilah juga gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, biarlah sampai kami dewasa, kami ingat, kami terus ingat di dalam hidup kami mau memilih dan menyembah Tuhan yang benar dan mengasihi Tuhan Yesus dan bukan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan kembali yang mempertemukan kami di minggu depan dengan lause-lause yang akan bercerita buat kami. Terima kasih Tuhan, hanya kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.